Kalau ada saudara berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, minta Allah memberi hidup kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 19. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apakah dosa yang mendatangkan maut dan apakah kebenaran pengampunan dosa itu? Rasul Yohanes berbicara mengenai masalah yang dihadapi gereja Allah di zaman ini. Ia mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita untuk berdoa kepada Allah untuk memberikan hidup. Kepada mereka yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ketika kita melihat mereka melakukan dosa itu, kalau demikian kita harus taat kepada perintah itu. Alasan Rasul Yohanes menjelaskan tentang pernyataan ini adalah karena ada beberapa manusia yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, dan karena kita juga harus memahami betapa beratnya dosa yang mendatangkan maut. Karena itu, bagian ini dengan jelas memberikan peringatan yang keras kepada Anda dan saya. Tuhan juga mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Demikian juga Rasul Yohanes memperingatkan kita agar tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut, karena memang ada dosa yang demikian. Di antara dosa yang mendatangkan maut adalah dosa tidak percaya kepada Tuhan kita sebagai Allah, Juru Selamat. Juga termasuk dalamnya adalah dosa tidak percaya kepada kebenaran Injil, air, dan Roh. Dosa masih tetap ada dalam hati mereka dan tidak percaya kepada firman Injil, air, dan Roh. Injil, air, dan Roh menegaskan bahwa Yesus datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa manusia sekaligus dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Tidak percaya kepada hal ini berarti dosa yang menyangkali Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang datang dengan kebenaran Injil, air, dan Roh.
Ketidakpercayaan dan yang demikian adalah dosa yang mendatangkan maut yang tidak bisa diampuni. Kemudian mengapa ketidakpercayaan kepada kebenaran Injil, ayat dan Roh adalah dosa yang mendatangkan maut? Yesus sudah sepenuhnya menghapuskan segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dan ia sudah membasuhkan segala dosa mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka yang tidak percaya kepada Injil, ayat dan Roh sudah melakukan dosa yang mendatangkan maut di dalam hati mereka. Karena baptisan yang diterima Yesus dan curahan darahnya di kayu salib adalah karya kasih Allah atas dunia ini dan juga pengenapan yang benar akan kehendak Allah. Karena kebenaran Injil, ayat dan Roh adalah kebenaran Allah yang kekal yang genapkan Tuhan kita di dunia ini. Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini melakukan dosa yang mendatangkan maut. Satu-satunya kebenaran yang membawa keselamatan kepada semua orang berdosa adalah Injil, ayat dan Roh. Jadi mereka yang tidak percaya kepada Injil ini, meskipun sudah mengetahui tidak akan mendapatkan pengampunan dosa sampai selamanya dan hanya layak untuk menerima hukuman kekal karena mereka pasti sudah melakukan dosa yang mendatangkan maut. Karena itu, sangat mutlak perlu bagi mereka untuk berbalik dari dan kemudian percaya kepada Injil, ayat dan Roh yang adalah kebenaran yang mutlak untuk keselamatan. Kalau tidak ada caranya untuk bisa lepas dari dosa yang mendatangkan maut. Bagi kita semua, tidak ada cara lain untuk menghapuskan segala dosa kita kecuali dengan Injil, ayat dan Roh. Orang-orang biasa percaya bahwa kepercayaan kepada Yesus suatu saat nanti akan cukup untuk menghapuskan segala dosa dan membawanya masuk ke surga. Namun itu pemahaman yang salah, karena kebanyakan orang Kristen sudah percaya demikian dan membawa kesalahpahaman itu kepada orang-orang lain juga. Ada banyak orang Kristen tahayul di zaman sekarang ini. Kalau manusia tidak memahami Injil, kebenaran, ayat dan Roh, dan karena itu hanya memberikan setengah kesaksian saja, mereka mungkin bisa meyakinkan orang-orang lain untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat atas keinginan mereka yang demikian. Tetapi mereka yang akan gagal untuk mendapatkan kebenaran yang akan membawa orang itu ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua manusia harus belajar dan memahami kebenaran Injil, ayat dan Roh, dan lebih lagi percaya kepada hal itu untuk bisa menerima pengampunan dosanya. Kita harus memahami Injil, ayat dan Roh dan menyaksikan tentang Yesus kepada orang lain dengan iman kita kepada kebenaran ini. Kemudian orang yang mendengar Injil yang benar ini akan memahami keselamatan yang benar di dalam hati mereka dan menerima keselamatan yang diberikan Allah. Setiap orang Kristen harus mengubah pikirannya, meski baru mulai dari saat ini. Untuk itu, mereka harus belajar untuk memahami dan percaya dengan lebih nyata tentang kebenaran Injil, ayat dan Roh. Itu karena hanya kalau kita terlebih dahulu percaya kepada kebenaran ini saja, kita bisa membagikan kebenaran itu kepada orang-orang lain. Kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Meski ini nampaknya sangat sederhana, apa yang kita harus pahami adalah bahwa kita adalah utusan Allah, melakukan tugas yang sangat penting untuk membagikan kebenaran yang surgawi itu kepada manusia. Agar bisa melaksanakan tugas ini, kita harus terlebih dahulu memahami kebenaran pengampunan dosa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
melalui sudut pandang Injil Air dan Roh. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Kita perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai kebenaran surgawi kalau kita mau memberitakan Injil Air dan Roh kepada orang-orang lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menganggap semua pengetahuan akan dunia ini sebagai sampah dan kotoran saja. Ia juga mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus sajalah yang paling utama. Filipi 3 ayat 8. Di sini, pengenalan akan Yesus berarti memahami kebenaran Injil Air dan Roh. Tuhan mengimplikasikan hal ini di dalam penjelasan yang sama ketika ia mengatakan, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 37. Saya bisa menjelaskan bahwa pemilik pengetahuan akan kebenaran Injil Air dan Roh memiliki keselamatan yang surgawi yang lebih tinggi dibandingkan dengan semua filsafat dunia ini. Anda dan saya pasti tidak pernah melakukan dosa yang mendatangkan maut. Ketika kita melihat seseorang melakukan dosa yang mendatangkan maut, kita harus membebaskan dia dari dosanya dengan membagikan Injil Air dan Roh. Orang berdosa yang demikian akan bisa lepas dari dosa yang mendatangkan maut dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya yang sudah membebaskan dia dari segala dosa dunia melalui Injil Air dan Roh. Sampai sekarang banyak orang ketika mengatakan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, berarti bahwa mereka percaya bahwa Anak Allah sudah membebaskan mereka dari segala dosa dunia dengan menerima penghukuman menggantikan segala dosa mereka di kayu salib, di mana ia disalibkan mencurahkan darahnya. Namun iman yang demikian hanyalah kasih yang tak berbalas kepada Yesus. Iman jenis yang demikian sungguh-sungguh berbeda dengan iman kepada kebenaran Injil dan Roh yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa mendapatkan keselamatan hanya kalau kita memiliki jawaban yang benar kepada pertanyaan berikut. Siapakah Yesus? Apakah kita pada dasarnya orang berdosa? Apakah Yesus anak Allah? Apakah Yesus hanya makhluk belaka? Atau apakah ia sungguh-sungguh Allah? Apakah Yesus membasuhkan kita dengan salibnya? Atau apakah ia membasuhkan segala dosa dengan menanggung semuanya kepada dirinya melalui baptisan dari Yohanes Pembaptis? Kita harus mendapatkan jawaban yang benar akan pertanyaan ini dari kebenaran Injil Air dan Roh. Tidak peduli berapa lamanya Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dan tidak peduli bagaimana salehnya Anda hidup. Tetapi kalau Anda tidak percaya kepada kebenaran Injil Air dan Roh, Anda tahu bahwa Anda belum sungguh-sungguh menerima pembebasan dari segala dosa Anda. Siapa saja yang mau menerima keselamatan dari segala dosanya harus percaya kepada Injil Air dan Roh. Tidak ada jalan lain untuk keselamatannya. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan kelemahan kita sudah datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa dunia
kita kepada dirinya sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Lebih lagi, Yesus membawa segala dosa dunia ke kayu salib, di mana ia mencurahkan darahnya dan mati. Dengan bangkit kembali dari kematian, Yesus menjadi juru selamat yang benar yang percaya kepada Injil keselamatan ini. Kita harus percaya kepada kebenaran yang sempurna ini untuk menerima keselamatan dari segala dosa kita. Karena Yesus pada dasarnya adalah Allah. Kebenaran kenyataan bahwa Yesus datang ke dunia ini, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, menjadi kebenaran keselamatan yang nyata. Injil air dan roh memiliki kuasa untuk membebaskan orang-orang yang percaya kepada Injil ini dari segala pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Injil air dan roh yang memiliki kuasa dan kedaulatan yang luar biasa adalah Injil yang benar. Alkitab mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Tetapi bahkan kalaupun Musa juga harus menerima baptisan, mati disalibkan di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa dunia, ia tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh menjadi juru selamat. Kita ini karena Musa hanyalah makhluk saja. Karena Musa seperti kita adalah makhluk yang lemah, tak berdaya, dan melakukan dosa di hadapan Allah. Ia tidak memiliki kuasa untuk menghapuskan segala dosa kita. Namun Yesus berbeda. Yesus yang pada dasarnya adalah Allah sendiri, memiliki kedaulatan untuk menjadi juru selamat kita yang benar kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Dan ia sungguh-sungguh menggenapi semua kebenaran Allah dengan menanggung segala dosa dunia kepada dirinya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, dengan membawa segala dosa kita ke kayu salib dan mencurahkan darahnya dan bangkit kembali dari kematian di hari yang ketiga, sehingga manusia bisa dibebaskan dari segala dosa mereka. Sekarang Anda dan saya bisa dibebaskan dari segala dosa dengan percaya kepada kuasa Injil air dan roh. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan Allah sendiri. Jadi memahami kebenaran Injil air dan roh sendiri menjadi bukti yang sangat penting untuk keselamatan kita. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Itu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Mereka yang melakukan dosa-dosa yang mendatangkan maut tidak bisa dibebaskan dari dosa-dosa mereka karena secara sengaja tidak mau percaya dan menolak kebenaran Injil air dan roh. Yang sangat luar biasa adalah bahwa kita tidak akan bisa memberitakan Injil air dan roh kepada mereka untuk membebaskan mereka dari segala dosa mereka, karena mereka dengan sengaja memilih melakukan dosa-dosa yang mendatangkan maut.
Saudara seiman yang kekasih, Anda jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Anda harus dengan sepenuh hati percaya kepada kebenaran Injil, air dan Roh. Allah yang berinkarnasi, Yesus sudah menanggung segala dosa kita dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan menggantikan kita menderita atas hukuman dosa kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada kebenaran Injil, air dan Roh, dan bukannya tidak percaya untuk memiliki kehidupan kekal, atau tidak, itu sepenuhnya tergantung kepada Anda. Kita jangan melakukan dosa-dosa yang mendatangkan maut di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa berani melakukannya? Namun banyak orang Kristen yang masih melakukan dosa kepada Allah yang mendatangkan maut. Bahkan meskipun Yesus sudah menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dengan menjadi anak domba Allah, dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, masih ada banyak orang yang tidak mengaku kebenaran ini. Di dalam hati mereka, Tuhan adalah juru selamat kita yang benar, yang sudah menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian untuk menggenapi kebenaran Allah. Kalau Anda tidak memahami akan kebenaran ini sampai sekarang, belum terlambat untuk Anda. Allah masih memberikan kepada Anda kesempatan untuk menerima pengampunan dosa melalui Injil, air dan Roh. Meskipun Anda mungkin dahulu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat tanpa mengenal kebenaran Injil, air dan Roh, Anda harus menerima pengampunan dosa dalam hati Anda dengan percaya kepada Injil yang benar ini dan menghidupi kehidupan kerohanian yang murni sejak saat ini. Siapa saja yang percaya kepada firman Injil, air dan Roh bisa dibasuhkan sepenuhnya dari segala dosanya. Kita harus menguji iman kita sendiri. Saudara seiman yang kekasih, ujilah iman Anda secara menyeluruh. Apakah Anda mengenal dan percaya kepada kebenaran Injil, air dan Roh di dalam hati Anda? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membebaskan kita dari segala dosa dunia. Jadi Ia adalah Tuhan kita. Saudara seiman yang kekasih, apakah pada saat ini Anda percaya di dalam hati Anda kepada Juru Selamat yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus? Apakah Anda percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis? Dan apakah Anda juga percaya bahwa Yesus disalibkan sampai mati di kayu salib? Apakah Anda percaya kepada kebangkitannya? Kalau ya, Anda adalah orang-orang yang dilahirkan kembali dan sudah diselamatkan dari segala dosa Anda dengan percaya kepada firman Injil, air dan Roh di hadapan Allah. Yang harus kita pahami adalah bahwa semua orang memiliki hak untuk percaya kepada Injil, air dan Roh yang diberikan Tuhan, biar bagaimanapun dosa yang dilakukan dan kelemahan yang ada. Manusia ingin menerima keselamatan dari segala dosa mereka, namun yang harus mereka pahami adalah bahwa seseorang yang tidak percaya dalam hati mereka kepada Injil, air dan Roh yang diberikan Tuhan akan mati. Yang harus mereka lakukan hanyalah percaya di dalam hati mereka, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10.
Saya berharap bahwa Anda percaya di dalam hati Anda bahwa Yesus adalah juru selamat semua manusia, anak Allah dan Allah pencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Iman kita sia-sia kalau kita hanya percaya kepada darah di kayu salib sebagai keselamatan kita tanpa percaya juga akan Injil air dan Roh di dalam hati kita. Karena itu, Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa apakah kita dibebaskan dari segala dosa kita atau tidak tergantung kepada apakah kita Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah dan Roh Kudus atau tidak. Kita senantiasa melakukan dosa saat kita hidup di dunia ini, tapi kita sudah mengenal kebenaran keselamatan yang memampukan kita untuk dibebaskan dari segala dosa kita. Hanya kalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita dan percaya kepada Injil air dan Roh di dalam hati kita. Rasul Yohanes mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Apakah Anda tahu mengapa ia mengatakan demikian? Saudara seiman yang kekasih, apakah Injil air dan Roh itu adalah keselamatan dari Allah yang digenapkan oleh Tuhan kita Yesus yang sudah menanggung segala dosa kita dengan menerima baptisan dan menanggung penghukuman atas segala dosa kita, menggantikan kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Kita bisa mengalahkan dunia dan iblis kalau kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan air dan darah. Banyak orang menganggap bagian 1 Yohanes 5 ayat 16 ini bagian yang paling sulit ditafsirkan dan tidak mau berusaha memahaminya karena mereka mengakui iman kita kepada Yesus tanpa memahami Injil air dan Roh. Dengan kata lain, mereka tidak memahami dan tidak mengerti firman Allah dengan benar karena ketidaktahuan mereka akan Injil air dan Roh. Karena itu, semua manusia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang dengan air dan darah. 1 Yohanes 5 ayat 6. Kita harus percaya kepada Injil air dan Roh, mengatasi ketidakmampuan kita untuk mengenal Injil yang benar ini sebagai sumber keselamatan dari segala dosa kita, dan atas sikap keras kepala kita yang mengatakan bahwa hanya darah di kayu salib sajalah sumber keselamatan kita. Mereka yang tidak memahami Injil air dan Roh adalah berasal dari dunia ini. Orang-orang itu adalah orang-orang beragama dunia saja, yang bukan orang-orang Kristen yang sebenarnya. Orang-orang itu merasa nyaman berdasarkan khayalan bahwa dosa mereka sudah lenyap, sama seperti penganut agama dunia yang merasakan demikian melalui doktrin hipnotis mereka. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi dengan sekehendak mereka tanpa mengenal Injil air dan Roh yang adalah kebenaran keselamatan yang benar.
Karena keadaan rohani ini sedang diambang kebinasaan. Semakin lama semakin dikuasai oleh dosa sampai taraf yang mengkhawatirkan. Tapi kebanyakan orang Kristen yang hatinya sudah memakai cap dari para guru palsu. 1 Timotius 4 ayat 2 merasa nyaman dengan pengajaran yang demikian. Mereka tidak mencari Injil yang benar yang bisa membasuhkan segala dosa mereka sekaligus. Bahkan meski mereka masih memiliki dosa dalam hati mereka. Karena itu, mereka harus berbalik dan menjadi percaya kepada Injil air dan Roh yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia datang dengan air dan darah. Saudara seiman yang kekasih, Yudas sudah mengikuti Yesus selama lebih dari 3 tahun. Tetapi Yudas tidak bisa menjadi umat Allah karena ia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Beberapa murid yang lain mungkin memiliki nama julukan seperti anak guru karena mereka kurang sabar. Tapi mereka semua, kecuali Yudas, dibebaskan dari segala dosa mereka dengan memahami dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Yudas kemudian menyesali perbuatannya dan melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang dikutuk demikian karena tidak percaya kepada firman Injil air dan Roh. Sejak saat ini banyak orang mau menjadi umat Allah dengan dibebaskan dari segala dosa mereka melalui iman kepada firman Injil air dan Roh. Untuk mengenal bahwa Yesus adalah Allah kita harus percaya kepada keilahian Yesus. Kita bisa melihat keilahian Yesus melalui berbagai peristiwa. Ketika para murid Yesus menyeberangi Danau Galilea di sebuah perahu, tiba-tiba ada badai besar terjadi di sana. Sampai perahu mereka tertutup oleh badai itu. Tetapi Yesus tidur nyenyak. Para murid tidak membangunkan dia dan berseru, "Tuhan, tolonglah kami, kita binasa." Tetapi ia mengatakan kepada mereka, "Mengapa kau takut, hai kamu yang beriman kecil?" Kemudian dia bangkit dan menghardik angin dan laut. Dan kemudian suasana menjadi teduh. Karena itu, para murid menjadi sangat heran dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Matius 8 ayat 23-27. Contoh yang mirip adalah demikian. Setelah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan agar para murid naik ke perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Ia sendirian saja naik ke puncak bukit untuk berdoa sampai tengah malam. Tapi saat itu, perahu sudah ada di tengah Danau Galilea, terombang-ambing oleh ombak yang besar. Karena angin melawan mereka. Saat itu, Yesus berjalan mendekati mereka dari danau itu. Yesus nampak seperti hantu, karena ia berjalan di atas air. Ketika air sedang bergelora, para murid sangat ketakutan.
dan berkata, "Itu hantu," dan mereka berteriak ketakutan. Tapi ia langsung berbicara kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini, jangan takut." Kemudian ia naik ke perahu bersama mereka dan angin menjadi reda. Markus 6 ayat 45 sampai 51. Ada peristiwa yang lain lagi. Yesus datang ke kubur di mana Lazarus sudah membusuk setelah kematiannya. Ketika Yesus memerintahkan, "Keluarlah Lazarus." Lazarus kemudian keluar dari kubur dengan kain kafan masih menyelimuti dia. Dengan demikian, Yesus sudah membangkitkan 3 orang dari kematian. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Lukas 7 ayat 11 sampai 15. Lukas 8 ayat 54 sampai 55. Lalu ada peristiwa lain yang terjadi setelah kebangkitannya. Yesus mendatangi para murid yang saat itu sedang menjala ikan. Yesus mengatakan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Yohanes 21 ayat 6. Para murid menebarkan jala di sisi kanan sesuai dengan perintah Yesus, dan jala itu penuh dengan ikan. Ketika semua peristiwa itu terjadi, sementara para murid berjalan bersama Yesus, mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus adalah Allah. Selama kita bukan orang bodoh, kita pasti akan memahami bahwa Yesus adalah Allah, pencipta alam semesta. Setelah mendengar kesaksian dari para murid, dan kita juga akan memahami bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita menjadi cacat kalau kita hanya percaya kepada darah di kayu salib saja. Yesus adalah juru selamat kita yang membebaskan kita dari segala dosa kita dengan datang ke dunia ini melalui Injil, air, dan Roh. Di zaman ini, banyak orang yang membuang kehidupan mereka dalam tangisan dan ratapan karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Saya mendengar bahwa ada anak seorang artis terkenal dari Korea yang meninggal karena kecelakaan. Ia terlindas oleh truk yang meluncur yang sedang diparkir di sebuah tanjakan. Anak satu-satunya itu adalah anak kesayangannya, karena artis ini kebetulan sudah tidak memiliki suami. Setelah anaknya meninggal, artis ini menangis dengan sangat keras. Demikian juga kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jadi kita harus percaya kepada Injil, air, dan Roh sekarang dan menerima keselamatan dari segala dosa kita. Kita sudah menerima berkat besar dari Allah, baik dalam roh maupun tubuh.
untuk bisa membagikan berkat kepada orang-orang lain. Kita harus menyaksikan tentang Injil air dan roh yang diberikan Yesus kepada mereka. Banyak orang menderita dalam kesakitan karena hukuman dan binasa dari muka bumi, karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Karena itu, kita bekerja dalam pelayanan literatur Kristen untuk membagikan Injil yang memberi hidup. Karena ada banyak orang yang tidak memahami dan mengerti firman Allah dengan benar. Kita harus menjelaskan firman Injil dan Roh dengan perincian yang jelas. Saudara seiman yang kekasih, ada kebenaran yang harus kita percayai selama kita hidup di dunia ini. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Juga kita harus memahami dan percaya kepada kebenaran keselamatan dari segala dosa dunia ini. Yaitu Injil air dan Roh. Dan kita juga harus mengikuti Injil air dan Roh dengan iman di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita harus mengakui Dia yang menciptakan segala sesuatu dan akan membawa kita ke surga adalah Allah. Kita harus percaya demikian selama kita menghidupi kehidupan kita. Saya tidak ingin memberitakan firman Allah di depan orang sesaat setelah saya bertemu dengan Injil air dan Roh, karena saya mengalami masalah besar dalam mempersiapkan khotbah saya. Tetapi sekarang, apapun yang dikatakan orang lain, saya memberitakan Injil air dan Roh. Allah sudah memampukan saya untuk melakukannya. Saya bersyukur kepada Allah yang memberi kesempatan untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada semua orang di sekitar kita yang percaya kepada Injil air dan Roh ini. Allah sudah menjadikan saya dan Anda percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh, lalu membuat kita menyebarkan kebenaran Injil ini kepada semua manusia di dunia ini. Saudara seiman Kristen yang kekasih, apakah Anda percaya dan memberitakan kebenaran keselamatan yaitu Injil air dan Roh? Saya yakin demikian. Jadi kita bukan hanya datang kepada Allah di dalam kebenarannya, tetapi juga dalam berkat-Nya yang melimpah. Meski kita sudah melakukan banyak hal yang salah dan yang benar di hadapan Allah, Allah tetap memberkati kita melalui Injil air dan Roh. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda milik Allah atau milik iblis? Tentu saja Anda ingin menjadi milik Allah. Mungkin ada sedikit saja yang mengatakan, aku benci Allah. Tapi kita harus memahami bahwa iblis menguasai hati mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh dan menggunakannya sebagai alat dusta. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada firman Injil air dan Roh, yang salah satunya jalan untuk menjadi milik Allah. Saudara seiman Kristen yang kekasih, kepada perkataan siapa Anda menaruh perhatian? Kita semua harus mendengarkan perkataan firman Injil air dan Roh, yang adalah firman Allah. Mereka yang tidak perhatikan dan tidak percaya kepada Injil air dan Roh masih menjadi milik si jahat itu. Jadi dosa masih berdiam di dalam hati mereka. Semua orang dihukum
dan dilaknat karena dosa-dosanya dan tidak memiliki pilihan kecuali terus melakukan dosa. Kalau ada dosa di dalam hati mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, itu bukti bahwa mereka masih belum menerima firman Injil dan Roh yang adalah kebenaran keselamatan di dalam hati mereka. Tidak ada dosa lagi di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil dan Roh. Karena itu, mereka yang dosa-dosanya masih ada dalam hati harus berbalik dan bertobat serta percaya kepada Injil, air dan Roh. Hanya dengan itu saja mereka bisa menerima keselamatan dari segala dosa mereka. Sekali kita percaya kepada firman Injil, air dan Roh, kita harus membagikan iman kepada Injil keselamatan itu kepada semua manusia. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah dan masih membagikan sesuatu selain firman Allah, kita akhirnya akan didustai oleh si jahat itu. Allah sudah memberikan kepada kita firman keselamatan bersama dengan Injil, air dan Roh, sehingga kita tidak menjadi mangsa dan jatuh ke dalam tipu daya iblis si jahat itu. Sekarang kita sedang memberitakan iman kepada firman Injil, air dan Roh kepada semua manusia di dunia ini. Injil, air dan Roh bukanlah doktrin yang kami temukan, tetapi Injil kebenaran keselamatan yang tercatat di dalam Alkitab. Karena itu, kita harus memberikan kesaksian untuk karya kebenaran ini. Roma 5 ayat 18. Dari juru selamat kita yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus, yang lebih dari mampu untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Karena tugas ini lebih penting dari yang bisa kita bayangkan, kita harus melakukannya dengan setia, dengan iman kita kepada firman kebenaran. Ada sebuah kisah yang sempat menyentuh tentang seorang wanita Cina yang sangat setia kepada kekasihnya. Ketika terjadi peperangan antara Jepang melawan Cina di Perang Dunia Kedua, Cina sudah diambang kekalahan. Beberapa wilayah yang sangat luas bahkan sudah jatuh ke tangan Jepang. Pada saat itu, seorang pilot Cina terbang melewati wilayah musuh. Ketika bahan bakar habis, pesawat itu jatuh. Seorang wanita dari kota terdekat menemukan pilot itu dan kemudian merawatnya sampai sembuh. Pilot dan gadis itu kemudian saling menyukai, tapi pilot itu harus kembali ke medan perang. Keadaan bertambah buruk dan kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali menjadi semakin besar. Namun ia berjanji kepada gadis itu bahwa ia akan kembali dan meminta gadis itu menantikan dia. Gadis itu menantikan dia kembali dengan berulang kali mengunjungi landasan di mana pesawat sang pilot itu akan mendarat. Sementara gadis itu menanti, sebuah pesawat jatuh di landasan
dan orang-orang di kota itu yang memahami bahwa perang sudah semakin memburuk, lebih dari yang mereka bayangkan, mengatakan kepada gadis itu bahwa sang pilot tidak akan kembali dan ia tidak pernah perlu berharap lagi. Dan mereka memang sudah kehilangan harapan, serta tidak lagi membersihkan landasan tetapi langsung pergi. Bahkan ibu dari sang pilot juga sudah ikut bersama orang banyak kehilangan harapan dan pergi. Namun gadis itu tetap saja ada di landasan, membersihkan reruntuhan pesawat yang celaka itu karena khawatir bahwa kasihnya tidak akan bisa mendarat di situ dan bahkan akan melanjutkan terbangnya dan sebuah keajaiban terjadi. Sementara gadis itu membersihkan landasan, pesawat kekasihnya yang sedang terbang bisa mendarat dengan selamat di landasan itu. Demikian juga, kita harus melaksanakan iman kita dalam tindakan yang membawa perkenanan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita melalui Injil, air dan Roh. Karena Allah mengasihi Anda dan saya, Ia membebaskan kita dari segala dosa kita dengan memberikan Injil, air dan Roh kepada kita. Yesus Kristus sudah berjanji kepada kita bahwa Ia akan kembali ke dunia ini. Karena itu, kita harus setia kepada tugas memberitakan Injil yang benar itu sampai hari itu datang. Bukannya menghidupi kehidupan didasarkan kepada emosi kita saja. Kita harus melayani Injil, air dan Roh yang diberikan Allah dengan iman kita. Sampai hari kita bertemu Tuhan, kita harus memberitakan Injil yang membawa sukacita bagi Tuhan yang mengasihi kita. Injil, air dan Roh yang diberikan Allah kepada Anda dan saya adalah kebenaran keselamatan yang benar. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kita yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus sudah memberikan kepada kita yang percaya keselamatan dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi kita sudah memiliki banyak hal di dunia ini. Kami hidup di Korea yang sampai maju ke babak semifinal dari Piala Dunia FIFA 2002. Sejak saat itu, banyak orang akan mengingat negara kami dan khususnya The New Life Mission saat kami memberitakan Injil, air dan Roh. Dan mereka akan menjadi rekan sekerja kami dalam memberitakan Injil. Kita yang percaya kepada Injil, air dan Roh adalah umat Yesus Kristus sendiri dan para muridnya. Allah yang mengasihi Anda dan saya akan memampukan kita untuk melaksanakan karya memberitakan Injil, air dan Roh dan memenuhi kebutuhan kita dalam tubuh dan roh secara berlimpah. Sebenarnya, Allah kita sudah memberikan kuasa dan berkat untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita harus senantiasa memberitakan Injil di hadapan Allah dan melayani Injil.
Mengapa banyak orang di zaman ini tidak memahami Injil air dan Roh? Apakah Allah menyembunyikan Injil itu secara sengaja? Apakah Allah menyembunyikan kebenaran agar orang-orang lain tidak bisa dengan mudah menemukannya seperti orang yang berburu harta karun? Ya, Allah menyembunyikan kebenaran Injil dan Roh di dalam firman, sehingga manusia tidak bisa secara mudah bertemu dengan Injil yang benar ini kalau ia tidak miskin di hadapan Allah. Inilah sebabnya para hamba iblis si jahat tidak akan bisa menemukannya, biar bagaimanapun mereka mengusahakannya. Injil air dan Roh ini adalah firman yang tersembunyi. Kalau para seteru Allah bisa memahami kebenaran Injil air dan Roh yang berharga ini dengan mudah, mungkin mereka menyalahgunakannya. Jadi Allah sudah menyimpan Injil kebenaran dari mata para seteru dan menyatakannya sekarang di hadapan Anda. Allah di masa akhir ini sudah menyatakan rahasia Injil air dan Roh kepada Anda dan saya. Dengan melakukan itu, Allah sudah memungkinkan Injil air dan Roh tersebar di antara manusia di zaman akhir ini sampai menyelimuti seluruh penjuru dunia. Allah sudah memberikan kehidupan kekal kepada semua manusia yang percaya. Di zaman akhir, Allah ingin memeluk semua orang yang percaya kepada Injil dan Roh dan memberikan kepada mereka kehidupan baru dan kehidupan kekal. Tuhan sudah memampukan kita untuk melakukan pekerjaan bagi Allah tahun ini. Allah sudah memampukan kami untuk melakukan. Apa yang sudah kami lakukan. Sekarang meskipun Anda dan saya lelah dalam tubuh dan roh, saya yakin bahwa Allah akan menolong kita melakukan pekerjaannya dengan tanpa henti. Apa yang kita imani kepada Allah adalah kuasa dan berkat untuk meneruskan pekerjaannya. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang datang dengan air dan darah dan Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Juru Selamat bagi mereka yang percaya kepada Injil yang benar ini. Dan Ia adalah anak Allah dan Allah yang sejati. Dan saya mengucapkan syukur kepada Allah karena membuat kita memahami dan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. Allah sudah memberikan gerejanya kepada mereka yang percaya kepada Injil dan Roh. Gereja Allah adalah di mana orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh datang bersama untuk menyembah Allah di dalam iman. Karena itu, ia harus dipenuhi dengan orang-orang yang tidak percaya. Ia harus dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh. Roh Kudus tidak bisa meyakinkan hati orang-orang percaya dengan kuat
Kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh yang hadir di dalam gerejanya, kemudian apa yang harus dilakukan? Persekutuan yang terpisah dan pelajaran Alkitab akan keselamatan harus diatur untuk mereka yang tidak memahami Injil air dan Roh. Kita yakin bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh akan bertambah banyak di seluruh dunia ini. Dengan iman mereka akan dibebaskan dari segala dosa dunia mereka sejak saat ini. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya harus dipersatukan dengan gereja Allah. Dan hidup untuk mencapai kebaikan karena mereka ada di dalam Kristus. Akan tetapi, sebagian besar penduduk dunia belum diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka harus menerima pengampunan dosa yang benar dengan percaya kepada Injil air dan Roh, yang adalah kebenaran keselamatan. Mereka harus diajar akan pengajaran kebenaran. Dan percaya kepada hal itu di dalam hati mereka. Sekarang tidak hanya lagi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil air dan Roh ke dunia ini. Kalau mereka tidak percaya sekarang, saya tidak yakin kalau kesempatan bagi mereka untuk percaya kepada Injil air dan Roh akan datang kembali. Untuk ini, kita membuat tekad bagi diri kita untuk memberitakan Injil ini juga. Allah sudah memanggil kita untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Yang perlu kita lakukan adalah membuat tekad kita sendiri untuk melaksanakan amanat agungnya dengan iman kita. Pasti, saya sudah bekerja dengan rekan sekerja saya di berbagai tempat di tahun ini. Saya yakin bahwa kami sudah membuat kemajuan besar dalam memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Saya bersyukur kepada Allah karena bisa menyaksikan kebenaran ini kepada semua orang percaya di dalam Kristenan di seluruh penjuru dunia. Injil yang benar yang kami beritakan adalah aroma Kristus bagi mereka yang akan diselamatkan dan bagi yang akan dibinasakan. Bagi yang dibinasakan itu adalah aroma yang membawa kematian. Sedangkan bagi yang diselamatkan itu adalah aroma yang membawa kehidupan. 2 Korintus 2 ayat 15-16. Untuk beberapa orang, Injil air dan Roh adalah batu sandungan. Bagi orang-orang yang lain, Injil itu adalah kebenaran keselamatan. Bagi mereka yang tersandung, mereka harus memahami bahwa mereka sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Kita mengetahui dan percaya bahwa kita semua
dikasihi Allah karena memberitakan Injil ke seluruh dunia melalui pelayanan dan literatur yang mengandung Injil, air, dan Roh. Kita memberikan kesaksian akan Injil, air, dan Roh yang benar dengan iman kita yang nyata akan hal itu. Kita tidak memiliki dosa di dalam hati nurani kita. Apakah hati nurani Anda juga tidak memiliki dosa? Apakah hati nurani Anda dibasuhkan dari segala dosa Anda sepenuhnya ketika Anda percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja? Kalau Anda hanya percaya kepada curahan darahnya di kayu salib, sementara meninggalkan iman kepada baptisan yang diterima Yesus, dosa-dosa di dalam hati nurani Anda tidak bisa dihilangkan. Itu karena dosa tidak bisa dihapuskan dari dalam hati kita kecuali kalau kita percaya kepada Injil kebenaran bahwa Yesus datang ke dunia ini dalam berupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa manusia kepada dirinya. Yang harus Anda dan saya pahami adalah bahwa segala dosa orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh sudah dibasuhkan sepenuhnya karena Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis yang menanggung segala dosa dunia kepada Yesus sekali untuk selamanya. Bagaimana Anda bisa membasuhkan dosa yang terukir dalam hati nurani Anda kalau Anda tidak memahami bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis? Darah yang dicurahkannya di kayu salib mungkin memberikan perasaan pelepasan dari penghukuman atas segala dosa Anda. Tetapi iman yang demikian tidaklah cukup untuk menghapuskan segala dosa yang tertulis dalam hati nurani Anda. Di zaman ini, manusia berusaha melenyapkan dosa di dalam hati mereka dengan iman kepada curahan darahnya di kayu salib saja. Namun alasan kegagalan mereka adalah karena mereka meninggalkan iman mereka kepada baptisan yang diterima Yesus. Beberapa orang, meskipun segala dosa dalam hati masih ada, dengan keras kepala mengatakan, Allah pasti menganggap saya tidak memiliki dosa, meskipun saya memiliki dosa di dalam hati, karena saya percaya kepada curahan darah Yesus. Orang-orang yang demikian mendustai hati nurani mereka sendiri di hadapan Allah, berusaha menyembunyikan diri di antara begitu banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dan mereka mengejek kebenaran Allah. Di antara orang-orang Kristen yang hanya percaya kepada curahan darah Yesus di kayu salib dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dosa adalah para pendusta. Segala dosa yang mereka lakukan ditulis dalam loh hati mereka. Yeremia 17 ayat 1. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dosa, meski hanya percaya kepada darah di kayu salib, mendustai hati nurani mereka sendiri di dalam khayalan mereka sendiri. Karena ada dosa-dosa di dalam hati nurani mereka, mereka tidak bisa mengatakan di hadapan Allah bahwa mereka tidak memiliki dosa. Namun hati mereka mengakui kalau mereka orang-orang berdosa.
Ketika kita mengatakan bahwa Injil, air, dan Roh adalah satu-satunya kebenaran, banyak orang di dunia ini yang merasa aneh. Orang-orang itu sudah percaya hanya kepada curahan darah Yesus di kayu salib saja sebagai bukti keselamatan mereka. Kalau Anda meminta mereka mengajukan bukti akan pengampunan dosa mereka, maka mereka hanya bisa menunjukkan iman mereka kepada darah di kayu salib. Namun karena Yesus adalah Allah, Injil, air, dan Roh pastilah kebenaran yang menghapuskan segala dosa Anda dan saya juga. Inilah sebabnya saya mengulangi lagi mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya datang kepada kita dengan darah di kayu salib saja, tetapi dengan air dan darah. 1 Yohanes 5 ayat 6-8. Anda harus ingat bahwa siapa saja yang tidak percaya kepada Injil, air, dan Roh tidak akan bisa menerima pengampunan dosa sepenuhnya. Kita harus senantiasa percaya bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Kita harus menerima dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan membasuhkan kita dari segala dosa kita dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita tidak percaya demikian dan justru hanya percaya kepada darah di kayu salib, iman yang demikian tidaklah lebih dari sekedar sikap keras kepala kita. Tidak peduli bagaimana konkretnya keyakinan keselamatan yang Anda miliki di dalam pengalaman rohani Anda, Yesus tidak menerima iman Anda yang hanya percaya kepada darah di kayu salib saja. Ini karena pengalaman Anda tidak lebih tinggi dibandingkan dengan kebenaran Injil dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Kalau doktrin Kristen buatan manusia lebih kuat dibandingkan dengan Injil kebenaran yang menghapuskan segala dosa manusia dengan air dan darah, maka pengalaman rohani pribadi Anda mungkin memiliki makna. Tetapi Anda tidak bisa melenyapkan segala dosa Anda hanya dengan darah di kayu salib saja. Doktrin buatan manusia yang demikian tidak akan pernah bisa membebaskan manusia dari segala dosa mereka. Banyak orang Kristen akan binasa karena mereka berusaha melenyapkan segala dosa mereka melalui doktrin buatan manusia saja. Berpegang erat kepada pemikiran seseorang tanpa percaya kepada kebenaran Injil dan Roh yang diberikan Tuhan adalah serangan melawan Allah. Semua manusia yang tidak percaya kepada Injil dan Roh adalah melawan Injil ini. Beberapa orang mengatakan, "Apa maksud Anda?" Saya mendapatkan gelar PhD dalam bidang teologi. Keluarga saya sudah menghasilkan para pendeta dalam 5 generasi. Apakah Anda mengatakan bahwa iman keluarga saya salah? Tetapi 5 generasi orang yang percaya kepada Yesus tidak ada gunanya.
kecuali kalau kita memahami dan percaya kepada Injil air dan Roh. Karena kita tidak bisa menerima pengampunan dosa selain dengan cara itu. Semua orang berdosa harus menerima keselamatan dari segala dosanya dengan berbalik kepada Injil air dan Roh. Kalau kita ingin menerima keselamatan dari segala dosa kita perlu memahami dan percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis sebagai tambahan kepada iman Anda kepada curahan darahnya di kayu salib. Ini kebenaran. Saya sungguh-sungguh ingin menjelaskannya kepada Anda. Rasul Yohanes mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Semua orang yang percaya kepada ayat ini memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan mereka juga percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan Injil air dan Roh. Meskipun mereka mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, adalah melalui iman kita kepada Injil air dan Roh, bahwa kita akan menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Kita akan bisa menghidupi kehidupan yang berharga, yang berbahagia selamanya dengan Yesus Kristus. Allah sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal dan janjinya untuk selalu bersama dengan kita di dunia ini. Saya berharap bahwa Anda akan mengambil kehidupan kekal dengan iman Anda kepada Injil yang benar. Kita semua harus menguji diri kita, apakah ada di antara kita yang belum masuk ke dalam Injil air dan Roh. Karena kekurangan iman kita, kehidupan kita tidak bisa bersukacita. Kalau kita hidup tanpa iman kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah kepada kita. Kehidupan orang-orang benar di dunia ini penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang berdosa, sementara memberitakan Injil air dan Roh akan sementara saja. Kitab Ibrani mengatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37. Juga ada disebutkan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Allah sudah mengatakan bahwa kalau seseorang memiliki dosa, orang itu akan dihakimi demikian. Jadi barang siapa tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah dan tidak percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah akan menerima penghukuman sesuatu dengan segala dosa mereka. Di sisi lain, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Injil air dan Roh
serta dengan sepenuh hati memberitakan Injil akan menikmati sukacita, kemuliaan, dan kehormatan di surga. Apa kita memiliki sesuatu untuk dibanggakan di hadapan Allah? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada. Allah itu maha kuasa. Hanya Allah saja yang baik. Hanya Allah saja yang sungguh-sungguh kasih. Karena itu, kita jangan sampai membanggakan diri di hadapan Allah dan justru harus mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita dan menerima berkat menjadi anak-anak Allah dan percaya kepada kebenaran, keselamatan, yaitu Injil, air, dan Roh. Sekarang kita menantikan di dalam iman kita kepada firman Allah akan datangnya hari di mana kita menikmati berkat yang kekal yang diberikan Allah kepada kita. Ketika dunia yang baru datang kepada kita, sangat mungkin bagi kita untuk hidup demikian. Kita ada orang yang akan menanyakan kepada Anda, mungkinkah hidup demikian karena kurangnya iman kepada firman berkat Allah. Dunia yang baru itu akan dinyatakan sesungguhnya karena Yesus Kristus. Saudara seiman yang kekasih, percayalah kepada firman Allah. Sekarang saya yakin bahwa Anda tidak akan jatuh ke dalam dosa yang mendatangkan maut. Saya ingin membagikan kebenaran keselamatan dengan Anda, karena saudara dan saudari kita begitu penuh kasih. Tidak ada yang bisa menghambat kita untuk hidup dalam kesatuan dan dalam iman kita. Kita mengucapkan syukur kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan kehidupan yang baru kepada kita melalui Injil, air, dan Roh.